Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mem Elvi Titi dari SMK Tunas Harapan Pati. Kali ini kita akan belajar tentang teks hortatory exposition. Sudah pernah dengar sebelumnya? Mari kita simak bersama. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu teks hortatory exposition, tentunya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita tersebut. Tujuan pembelajaran yang pertama tentunya adalah peserta didik mampu memahami fungsi sosial dari teks hortatory exposition. Tujuan yang kedua adalah agar peserta didik mampu memahami apa itu struktur umum dari teks hortatory exposition. Dan yang ketiga tentunya tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami ciri kebahasaan dari teks hortatory exposition. Mari kita bahas yang pertama, yaitu definisi dari teks hortatory exposition. Apa definisinya? Ya, kalau kita perlihatkan bahwa teks hortatory exposition definisinya adalah teks yang isinya tentang pendapat dari si penulis agar pendapatnya itu dilakukan oleh si pembaca untuk mempengaruhi si pembaca. Bagaimana agar si pembaca ini terpengaruh? Tentunya didukung dengan ide-ide yang menguatkan pendapat si penulis tersebut. Sesuai dengan definisi yang sudah Mem Elvi sampaikan tadi, maka fungsi sosial atau social function dari teks hortatory exposition adalah untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca tersebut mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan oleh si penulis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang general structure atau struktur umum dari teks hortatory exposition. Yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Tesis itu adalah sudut pandang dari isu tertentu yang diangkat oleh si penulis. Kemudian yang kedua isinya adalah argumen. Nah, argumen ini tidak hanya satu, tapi boleh lebih dari satu. Semakin banyak semakin bagus. Nah, argumen ini adalah pendapat yang menguatkan dari isi tesis. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, general structure dari teks hortatory isinya adalah rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi adalah sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang diminta oleh si penulis agar si pendengar atau pembaca itu melakukan sesuatu sesuai dengan isu yang diangkat tadi berdasarkan pendapat yang menguatkan tesis. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri kebahasaan atau language feature dari teks hortatory exposition. Nah, yang pertama, biasanya teks ini itu menggunakan tenses present tense. Kenapa? Karena biasanya rekomendasinya itu kan bisa digunakan untuk dalam kurun waktu yang lama. Tidak hanya kemarin saja, tidak hanya hari ini saja, tapi bisa sampai kapanpun. Makanya menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, karena isinya itu ada beberapa argumen, biasanya untuk membedakan argumen satu dan berikutnya diawali dengan firstly, dilanjutkan dengan secondly, thirdly, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena diakhiri dengan recommendation, biasanya si penulis itu untuk menguatkan rekomendasi tersebut dengan menggunakan kalimat I think, nah, saya pikir, atau it's better, sebaiknya, atau bahkan menggunakan it should, nah, itu seharusnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita semua memahami apa itu definisinya, apa itu sosial fungsinya, apa itu general structure-nya, dan juga ciri kebahasaannya, maka mari kita simak bersama contoh teks hortatory exposition berikut ini. Jadi teks ini kurang lebih adalah menceritakan tentang seorang pelamar kerja yang merasa diperlakukan tidak fair. Nah, dari teks ini kemudian si penulis memberikan rekomendasi yang terakhir yang sekaligus ini menjadi fungsi sosial dari teks hortatory tersebut. Yaitu di situ muncul kata should, seharusnya. Nah, jadi si penulis memberikan rekomendasi agar si pelamar kerja itu sudah tertraining terlebih dahulu sebelum melamar kerja sehingga bisa melakukan wawancara dengan baik. Jadi fungsi sosial dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca agar sudah terlatih terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kerja.
Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu kita akan belajar untuk memahami struktur umum atau general structure dari teks hurtatory berikut ini. Kita lihat di sini ada 4 paragraf. Tentunya paragraf yang pertama itu yang dinamakan tesis. Sementara paragraf yang terakhir itu biasanya dinamakan recommendation. Tentunya paragraf yang tengah dalam hal ini adalah paragraf 2 dan 3, itulah yang dinamakan dengan argumen. Berarti ada 2 argumen. Yang paragraf pertama tesis, paragraf kedua argumen 1, paragraf kedua argumen 2, dan yang paragraf keempat atau paragraf terakhir adalah recommendation. Yang terakhir, mari kita belajar memahami teks tersebut dari sisi ciri kebahasaannya atau language feature-nya. Yang pertama menggunakan simple present tense seperti yang sudah kalian lihat di situ, yang sudah ada warna merahnya, ada are, ada fail, feel, itu semua menggunakan kata kerja bentuk pertama atau to be pertama. Nah, itu menunjukkan bahwa teks hurtatory menggunakan simple present tense. Kemudian kita lihat di argumen ada first, second, yaitu untuk menunjukkan atau membedakan antara paragraf pertama, argumen pertama dengan paragraf berikutnya sebagai argumen kedua. Kemudian yang terakhir di situ ada paragraf recommendation. Di situ si penulis menuliskan the job seeker should have some training. Di situ muncul kata should yang artinya seharusnya, artinya sama dengan it's better atau sebaiknya. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks hurtatory exposition. Nah, demikian sesi belajar kita hari ini tentang teks hurtatory exposition. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.